Yo guys. Oke guys, balik sama gue. Ya, kali ini gue bakal nge-react manga Boruto yang chapter 60, 61 dan 62 karena kita sama-sama tahu kalau bentar lagi chapter 63 bakal keluar. Jadi sekarang gue pengen coba untuk nge-react lagi manga Boruto karena di channel sebelumnya kan gue juga nge-react manga Boruto, tapi gue berhenti karena di channel gue satu lagi tuh kena ban karena ya kena copyright strike dari nge-react manga Boruto yang chapter berapa, gue lupa tuh. Berapa chapter tuh kena copyright strike gue, jadi akhirnya kena ban akun gue. Jadi disitu bikin rasa trauma gue untuk bikin reaction untuk mangganya, tapi sekarang gue pengen coba, mudah-mudahan tidak lagi kena copyright strike-nya. Jadi sekarang gue mau react dulu langsung episode 60, chapter 60, terus ke chapter 61 dan terakhir 62. Mungkin gue juga bakal coba nanti pas udah keluar 63 gue bakal bikin reactionnya juga. Udah lama banget sih gue juga nggak baca manga Boruto yang 60, 62 gue belum baca, 60, 61 gue udah baca. Jadi gue akan sekilas saja untuk membaca ulang dari chapter 60 dan 61 dan 62 nanti gue bakal baca untuk reaction pertama kalinya. Jadi oke, di pertama-tama tuh ada kalau claw marksnya kodenya udah menyebar di mana-mana, terlebih lagi di Konoha ya. Di sini ada si Shikamaru sama Sai dan ada claw marksnya si kode. Ya, Kawaki lagi duduk di atas patungnya si Naruto, ngeliat si Amado sama ngeliat si Shikamaru sama si Sai, dan yang ada yang ngawasin si Kawaki. Dan ternyata juga gue baru ingat kalau siapa namanya, si Sumire punya apa namanya tuh kayak kecurigaan sama si Amado. Kayaknya ada yang disembunyiin sama Amado, dan di sini ada satu cyborg yang lagi dibuat sama si Amado. Ini menarik nih, kira-kira siapa ya yang dibuatnya, karena rambutnya ini kayak rambutnya si Delta ya, kayak rambut Delta, tapi kita nggak tahu karena ini kan beda desain. Yang mana tahu Itachi, mana tahu Shisui, karena rambutnya mungkin aja bakal berubah kan. Gue rasa sih kayaknya Shisui sini, mudah-mudahan. Di sini menariknya dibilang I've already run this by Katasuke, dan berarti udah disetujuin sama Katasuke, dan dia bilang should become a powerful Konoha ally, bakal jadi sekutu terkuat dari Konoha gitu ya. Jadi menarik nih, kita lihat nanti siapa sih yang dibuat sama, atau siapa atau apa sih yang dibuat sama si Amado dan Katasuke ini. Ini kan kayak rambutnya si Delta ya, a powerful ally kata Sumire. Dan di sini ada percakapan antara Kode dengan Eida dan adiknya siapa nih, gue lupa namanya siapa nih si cewek sini. Dan si Kode nyobain skill skill dia jutsunya dia, dan ternyata baru dikasih jutsunya doang langsung kayak nge-reflect. Jadi kalau nggak salah katanya Daemon ini kekuatannya tuh bisa nge-refleksi kekuatan dari lawannya. Jadi kayak si Kode lagi bikin ke si Daemon dan langsung kena ke tubuhnya si Kode. Menarik sih nih kekuatannya, kira-kira bakal sejago apa atau sekuat apa nih si Diamond ini. Dan juga sama lihat kalau ternyata kemampuannya si Kode adalah bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dari claw marksnya ini nih, yang kita sama-sama tahu kalau dari di Konoha juga. Menarik sih kekuatan si Kode ini, dan cukup merepotkan ya, hampir kayak kekuatannya Hokage keempat. Dan di sini sepertinya si Eida pun kurang percaya sama si Kode, sampai-sampai pas si Diamond mau menceritakan tentang apa kekuatannya, si Eida bilang jangan, you shouldn't reveal your card so readily. Menarik. Sepertinya si Ida pun belum terlalu percaya sama si Kode. Dan kita mau lihat nih gimana sih kolaborasi antara mereka berdua ke depannya. Ya, si Kawaki lagi duduk di atas patung Hokage lagi, habis beli makanan, dan ada Naruto. Dan ini menarik sih, kalau ingat gue ya. Oke, I'm bored of it. Kata si Naruto, si Hinata udah buat makanan, ayo makan sama. Dia bilang I'm bored of it. Can I eat other stuff sometimes? Si Naruto nggak percaya dengan excuse-nya si Kawaki. Dan ternyata si Kawaki untuk pertama kali bilang dia suka pemandangan dari atas patung Hokage, patung si Naruto gitu ya. Dia merasa tidak ada tempat buat dia bersama dengan orang-orang di desa Konoha gitu ya. Dan seketika Naruto langsung gendong si Kawaki, dan Kawaki terkejut, dan Naruto bilang Chiken Isiki who cares, I certainly don't, we're going home, kita pulang ke rumah. Dan di sini momen paling epic sih, my stupid son, anakku yang bodoh. Dan berarti si Naruto udah menganggap si Kawaki sebagai anak keduanya, atau yang bisa lebih kayak abangnya si Boruto lah. Dan ternyata sampai di rumah mereka semua lagi nungguin Kawaki, karena sepertinya ini kayak mau buat perayaan semuanya gue nih ya.
karena ada si Hinata, Himawari, dan Boruto, dan sini ada makanan yang cukup banyak. Dan ya, it's been so hectic the whole time. We never had the chance to throw a proper welcoming party. Yap, berarti untuk party untuk menerima si Kawaki. Oke, di sini juga kita lihat kalau si Boruto menyerahkan headbandnya kepada si Kawaki. Ternyata disuruh pakai, ya yang Batman disuruh pakai, dan kita lihat si Kawaki pakai headbandnya Konoha dan agak-agak aneh ya, tapi sepertinya lu cocok juga sih sama si Kawaki. Dan si Boruto bilang it doesn't suit you at all. Spirit, I don't want your pity. Tapi kayak si siapa namanya si Hinata dan Himawari cukup setuju dan cukup bilang itu cukup cocok dengan si Kawaki. Dan ya ternyata si Kawaki juga coba turunin, mencoba kayak stylenya si Hinata, dan ya si Boruto bilang I'm sure you will grow into it as you grow as a shinobi. Menarik sih. Terus ada juga percakapan antara Kawaki dengan si Naruto di kamarnya Naruto nih kayaknya ya. Oh, di mana si Naruto menjelaskan kalau tempat Kawaki itu di sini, di mana keluarga Naruto berpikir demikian gitu ya. Tapi kalau tidak bisa si Kawaki berpikir gitu, Naruto merasa tugas dia sebagai Hokage yaitu gagal karena dia nggak bisa bikin orang lain tuh merasa nyaman di Konoha gitu ya. Dan ya di akhir-akhir dari chapter ini ada si Kawaki bilang dia tidak membutuhkan karma, dan there's still one thing that I can do to protect Konoha and Lord Seven. Kira-kira apa? Jadi kita langsung baca aja ya. Chapter ke-61-nya berarti sekarang. 61 Madness judulnya ya. Oke, di sini ada perkumpulan antara si Kawaki dengan si Kamaru dengan si Kadai, Inojin, dan Boruto. Ya seperti biasa kartu lagi, dan si Boruto cukup kesel ya karena dia diawasin 24 jam ya, bisa bilang setiap hari gitu diawasin karena si Kawaki ini ya. Ya ini sih sebenarnya lebih tepatnya karena ada takut si Kodet tiba-tiba muncul di hadapan Kawaki dan mengambil Kawaki, jadi ya wajar sih dibikin intel seperti ini. Tapi si Boruto bilang I want my privacy, I want it back. Dia pengen privasinya kembali lagi karena ya setiap hari diawasin kan ya. Nah terus ada juga yang ada statement dari Shinojin yang bikin menarik sih. Unless the enemy is able to erase their chakra signature, any movement inside Konoha won't be missed. Jadi bisa dibilang kalau ada musuh yang punya kekuatan supaya bisa menghapus signature cakranya, dia bisa bebas aja bergerak di Konoha gitu ya. Erase. Nah ini menarik nih, si Kawaki ada meng-highlight kata-kata si Inojin tadi, erase one chakra signature. Menarik ya. Si Kawaki kenapa berpikir seperti itu tuh? Ya di sini kita lihat ada muncul si Sasuke setelah matanya kecolok, dan dia mengidentifikasi si klomarsnya si kode yang udah menyebar di seluruh Konoha bersama dengan Jonin Konoha lainnya. Dan di sini agak kurang respect ya si Jonin Konoha. Hey Uchiha, what you doing? Get back here. Dan dia kayaknya nggak tahu kalau si Sasuke ini cukup kuat ya. Tapi mungkin karena semua Jonin Konoha tahu kalau Sasuke nggak punya Rinnegan, mungkin agak disepelein. Dan dia berani dong dengan santainya mendekati Klomars itu. Kan bisa aja si Kodet juga muncul dan nyerang si Sasuke kan. He won't emerge here. Dia tidak akan muncul di sini, kata si Sasuke. Ya, di sini ada percakapan antara si Kamaru dengan Amado. Tapi di sini Amado juga menjelaskan kalau ketertarikan si Kawaki kepada si Naruto itu bukan sekedar hanya bukan karena parental love atau kasih sayang orang tua, atau bisa dibilang juga kayak bukan hubungan kasih sayang antara manusia, tapi lebih ke arah terobsesi gitu ya. Lebih ke arah Kawaki itu terlalu terobsesi untuk melindungi si Naruto, dan mungkin itu agak sedikit buruk ya jatuhnya kalau misalkan ke arah terobsesi gitu ya. Dan di sini cukup lucu karena ada suasana kekeluargaan di keluarga Uzumaki. Si Hinata lagi nonton drama shinobi sepertinya sampai dia nangis. Si Himawari udah tidur, si Boruto main game, dan Naruto juga udah ngantuk, dan si Kawaki mau ngebuang sampah keluar. Seperti biasa tetap diawasin, dan si Kawaki ngebuang dan dia tidak sengaja masuk ke dalam pohon, dan ini cukup menarik dan cukup mencurigakan ya. Kenapa dia tiba-tiba malah masuk ke pohon? Sedangkan kan dia bisa aja loncatin pohon itu dan nggak usah kena pohon gitu. Seketika dia keluar dari situ tanpa membuat si Joninnya ini merasa curiga, dan dia masuk ke rumah. Tapi si Boruto merasa ada yang aneh nih, karena tiba-tiba terus dibilang something's not right. Nah kan berarti si Boruto tuh merasa ada yang aneh, dan seketika pas ditunjukkan di sini ada Kawaki, berarti bisa dibilang ini kaki bunsinya Kawaki yang masuk ke dalam rumah, dan ini mungkin yang aslinya nih ya. Dan uniknya si Boruto bisa merasakan kehadiran Kawaki dari luar rumah. Mungkin karena mereka berdua sama-sama Otsutsuki, jadi bisa merasakan satu sama lain ya. Dan dia merasa kalau yang di dalam rumah itu merupakan sebuah Kage Bunshin yang sedang kabur jauh. Dan ini menarik sih.
Kira-kira mau kemana sih Kawaki? Kok tiba-tiba kapur di tengah malam dan dia berhasil? Oh, dia berhasil. Berarti dia berhasil mengiris signature cakranya dong ya, seperti yang dibilang Inojin. Nah, ya kan? Si Boruto cukup curiga ya, karena harusnya kalau misalkan si Kawaki keluar, si ini kan pasti bakal tahu karena merasakan cakranya juga. Sengaja tim sensori dari Konoha gitu ya. His erase his chakra signature. Gokil juga ya si Kawaki bisa menghapus chakra signature dia. Dan si Boruto pun cukup kaget ya. Oke, ini Eida dengan matanya. Ini gue lupa matanya apa namanya. Tapi bentuknya kayak bulan ya. Kayak bulan dan ini sedang aktif sepertinya. Dan dia tahu kalau si Kawaki sekarang sedang berjalan tapi nggak tahu kemana nih. Oke, dan si Oda keluar dari sebuah batang pohon. Mulutnya dari situ dong. Boruto mendatangi si kage musuhnya Kawaki yang di atas. Dan Boruto juga kaget ya gimana cara si Kawaki bisa menghilangkan signature cakranya. Tapi aneh ya, kenapa si Boruto bisa merasakan mana yang asli, mana yang enggak gitu ya. Padahal kan dia udah menghapus signature cakranya gitu. Ini kayaknya ada hubungannya dengan mereka yang udah hampir 80% jadi Otsutsuki ya. Si Koda kayaknya bakal menemui si Kawaki karena bilang whatever it is, I'll just ask him directly. Oke, menarik sih. Ini episode chapter 61 ya, 61. Dan sekarang kita akan lanjut masuk ke chapter 62. Judulnya apa nih? Run. Di sini kita lihat kalau si Kawaki udah lari cukup jauh keluar dari Konoha ya. Dan si Boruto ngasih tahu ke si Jonin kalau si Kawaki udah keluar cukup jauh dari desa Konoha dan ya masa nggak bisa dia merasakan cakranya gitu. Tapi dibilangnya ya dia tahu semua pergerakan dari mereka berdua. Dia udah jangan coba-coba membohongi. Dia tahu kalau mereka berdua ada di dalam rumah. Dan si Eida dengan kekuatannya bisa tahu di mana posisi tepatnya si Kawaki. Cukup merepotkan ya kekuatannya si Eida ini. Si Diamond lagi tidur nyenyak. Si Boruto langsung mengadu ke si Naruto kalau Kawaki sedang vanish. Dan Boruto mind your own business. Dan seketika Kode langsung muncul di hadapannya si Kawaki. Gila sih nih si Koda. Dengan claw march-nya dia muncul di belakang Kawaki. Yo Kawaki, long time no see. You can wait. Dan si Naruto kayaknya cukup tidak percaya dengan Boruto karena mana mungkin si Kawaki bisa menghapus cakranya sendiri kan. Dan dia juga apabila si Boruto benar, gimana cara si Boruto bisa mengetahuinya gitu kan. Sampai-sampai tim sensor aja nggak bisa melakukannya gitu. Si Boruto nggak bisa menjelaskannya ya. Dia cukup kesal karena si Naruto tidak percaya dengan dia. Dan betul doppelgangernya atau shadow clone-nya sudah hilang. Si Boruto cukup kesel ya sama Joninnya ya. Dan semua pun cukup curiga. Kenapa loh? Kok bisa si Kawaki menghilang gitu aja kan? Dan ya ternyata si Kawaki udah travel cukup jauh dan sampai si Boruto nggak bisa lagi merasakan kehadiran si Kawaki. Dan ya si Boruto coba mengejar si Kawaki. Diam-diam dia langsung lari. Dan ya kita mulai ada pertarungan antara si Kawaki dengan Koda. Tapi ya seperti biasa, Koda masih lebih kuat dibandingkan si Kawaki. Kan dan si Aida marah ya. Don't accidentally kill him. Jangan tidak sengaja membunuh dia. Gila ya, kekuatan si Koda ini kayak cukup jago juga. Relax, let's have a little chat about our future. Maksudnya apa nih? Ya, udah pakai kekuatannya kayak laser beam gitu. Dan Koda tiba-tiba sudah muncul di belakang dia. Dia bilang, I came to see you, Code. I just didn't think you show yourself so soon. Oh, what about? Apa alasan Kawaki menemui Koda? Okay, I heard that you wanna exact revenge against Otsutsuki killers. I'm the one who killed Ishiki, the other one involved. So kill me and leave Konoha out of... Jadi si Kawaki mau mengorbankan nyawanya supaya Koda nggak membalaskan dendam ke Konoha, tapi cuma kepada dia ya. Wah gila sih. Segitu pengennya si Kawaki untuk melindungi Konoha dan juga si Naruto. Dan si Koda cukup kesel ya. That's what you wanted to talk about. You came all the way out here to make such a ridiculous proposal. Dan ya langsung diserang begitu aja sama si Koda. Tapi ternyata si Koda pengen ngebunuh semua yang involved atau yang ikut serta dalam kematian Ishiki. Please Koda dan Konoha. Dan si Kawaki benar-benar pengen si Koda tuh gak usah ngancurin Konoha gitu ya. Dan si Ida marah karena Koda ya bisa bilang hampir bikin si Kawaki babak belur. Enough, no matter for how short time your body was. Oke, dia udah tahu semua ya si Koda ternyata. Dan dia menjelaskan kalau dia mewarisi keinginan atau will dari Otsutsuki dan dia juga mewarisi keinginan dari Ishiki. Dan dia juga akan tetap melakukan I'll cultivate the divine tree on this planet and procure its chakra fruit. Dan ya itu tujuan utama dari Kara sebenarnya. You might find it weird, but you are excluded from my vengeance list. Ternyata si Kawaki itu terlepas dari list orang yang pengen dibalaskan dendamnya sama si Koda.
karena ada seseorang yang mau bertemu denganmu dan sepertinya si Kode ini mau ngebawa Kawaki ke tempatnya si Aidan ya. Oh, dan seketika Boruto langsung menyerang si Kode dong untuk nyamperin si Kawaki. Yes, next time at least tell me where you going, well ya. Just so I don't get yelled at. Oke, Boruto. Ya, ini menarik sih. Si Boruto datang dengan headbandnya si Sasuke untuk nyelamatin si Kawaki. Menarik. Chapter 61, 62, dan 63. 60, 61, dan 62-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian reviewnya. Oke guys, udah siap baca atau react manga Boruto chapter 60, 61, dan 62. Wah, chapter kali ini cukup seru ya, walaupun tidak banyak pertarungan di chapter 60 dan 61. Tapi di chapter 63 ada pertarungan antara Kode dengan 62. 60, 61 tidak ada pertarungan, tapi 62 ada pertarungan antara Kode dengan Kawaki. Dan ya 60, 61 sih tidak terlalu banyak hal-hal yang aneh, tapi cukup menarik karena di chapter 60 kita sama-sama tahu kalau si Amado membuat sebuah cyborg bersama Katasuki yang bisa dibilang merupakan sekutu terkuat Konoha saat ini. Itu menarik sih, yang poin yang paling di-highlight di chapter 60 itu dan di 61 itu yang perlu di-highlight adalah, dengan chapter 61 yang perlu di-highlight adalah kata-kata Inujin. Kalau bisa dibilang tim sensor itu tidak akan bisa merasakan orang yang bisa menghapuskan cakra signaturnya, dan di akhir dari chapter 61 si Kawaki berhasil melakukan itu dan membuat Jonin, sekelas Jonin aja tertipu, tapi cuma Boruto yang tahu keberadaan si Kawaki, dan mungkin itu karena karena sama-sama mereka berdua 80% Otsuki ya, jadi mereka bisa merasakan satu sama lain walaupun si Kawaki menghapus cakranya atau menghapus signature cakranya gitu ya. Itu sih kalau bisa dibilang overall untuk chapter 61. Dan di 62 ini seru banget karena ada pertarungan antara Kawaki dengan Kode, dan ternyata Kawaki itu jauh-jauh pergi keluar dari Konoha adalah untuk menemui Kode dan meminta Kode untuk tidak menghancurkan Konoha dan membunuh orang-orang di Konoha, karena dia bilang yang membuat Ishiki mati adalah dia, bukan orang lain. Tapi ternyata Kode itu ingin membunuh siapa saja yang terlibat dalam kematian Ishiki, dan Kode juga udah tahu semua kejadiannya kayaknya menurut gue dari Ida ya. Dan pas di akhir-akhir di chapter 62 ini pas si Kode pengen bawa si Kawaki menuju ke Ida, tiba-tiba Boruto datang menggunakan headbandnya Sasuke, dan sepertinya di chapter 63 akan ada pertarungan antara Kode dengan si Boruto. Dan ini cukup menarik ya, mungkin disinilah untuk pertama kalinya kita bakal lihat dari mana asal mulanya. Kalau kalian tahu di chapter pertama atau di chapter pertama kan yang pas si Boruto time skip yang dia pakai pedang, itu kan kita lihat ada cakaran di sebelah kanan mata kanannya si Boruto sampai ke arah headbandnya, dan headbandnya itu kayaknya seperti headband Sasuke karena ada tanda ukiran kayak garis samping gitunya di lubang Konohanya. Dan di chapter 62 tadi di akhir-akhirnya si Boruto pakai headbandnya Sasuke, dan sepertinya luka tersebut berasal dari Kode, dan mungkin situ tuh asal mulanya. Dan gue penasaran kira-kira kapan sih Jogan bakal muncul di manga Boruto, karena kita baru ngeliat Jogan itu kan di animenya, sedangkan di manganya belum pernah sama sekali. Karena kita sempat dikejutkan kalau Borushiki muncul di manganya itu Jogan, ternyata bukan, itu cuma Byakugan pada umumnya. Jadi ya mungkin sampai di situ untuk video kali ini. Gue gak sabar banget untuk ke chapter 63 yang akan segera keluar gak lama lagi. Jadi ya kita lihat di chapter 63 bakal kayak gimana jalan ceritanya. Mudah-mudahan sih bakal seru banget. Kita sama-sama akan pertarungan antara Boruto dengan dengan Kode. Jadi ya jangan lupa subscribe channel ini, kasih like sama komentar kalian, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini. See you guys on another video. Bye bye.